yang pada saat itu fatamarrogo atau apa istilahnya, kekipu sebagaimana dabah, sebagaimana binatang melata, kadal, pitik, apa mana yang kekipu itu. Nah, jadi sahabat ini gulung-gulung di pasir atau kekipu. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yakfika hakadha, cukup kamu seperti ini. Maksudnya cukup tayamum, tidak perlu gulung-gulung di tanah atau gulung-gulung di pasir. Dan itu terjadi di zaman sahabat. Adapun untuk berpuasa boleh. Jadi baik puasa wajib ataupun sunnah, maka orang yang sedang junub tetap sah hukumnya melakukan puasa. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan junub, lalu kemudian sudah masuk kumandang adzan subuh, belum mandi, maka puasanya tetap sah. Karena puasa itu tidak diwajibkan suci dari hadas kecil maupun besar. Andaikan puasa ini diwajibkan suci dari hadas kecil maupun besar, maka alangkah amat sangat repotnya. Jadi saya menggunakan bahasa penyangatannya, alangkah amat sangat repotnya kalau harus suci dari hadas kecil maupun besar. Pipis batal, buang air besar batal, repot. Maka untuk puasa hadas kecil maupun besar tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kalau hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istrinya, bukan berhadasnya yang membatalkan. Maka kalau hubungan suami istri itu membatalkan. Mengeluarkan mani itu membatalkan. Tetapi dalam keadaan junub di malam hari tentunya, maka kemudian berpuasa masih dalam keadaan junub sebelum mandi, maka puasanya tetap sah. Sebagaimana dulu dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusbihu junuban, di waktu subuh masih junub dan beliau belum mandi. Dan beliau mandi untuk apa? Li'ajlis sholat, karena hendak sholat subuh. Jadi mandinya Nabi karena hendak sholat subuh. Maka ini juga dalil tidak adanya tuntunan padusan sebelum puasa. Yang tidak adanya tuntunan padusan sebelum puasa, karena mandinya Nabi pada saat itu untuk menjalankan sholat subuh, bukan untuk puasa. Andai kan mandinya Nabi untuk puasa, pastinya Nabi mandi sebelum kumandang adzan, sebelum terbit fajar. Dan ternyata Nabi mandi sesudah fajar terbit. Padahal ketika kita puasa itu perintahnya kapan? Min tulu'is syamsi, dari terbit, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Berarti kalau fajar sudah terbit belum mandi, maka mandi di sini, maka junub di sini menunjukkan bahwasanya puasanya tetap sah. Tetapi tetap tidak diizinkan bagi orang yang berpuasa untuk berhubungan suami istri atau mengeluarkan mani. Karena itu penulis kitab ini menyebutkan apabila seorang suami mendatangi istrinya sebelum waktu subuh di bulan Ramadan, lalu memulai puasanya tanpa mandi besar terlebih dulu, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Cuma masalahnya kalau sampai siang sholat subuh piye? Nah, jadi mandinya itu semata-mata karena hendak sholat subuh. Kemudian aktivitas lain yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu juga tidak boleh bagi orang yang sedang junub. Diharamkan bagi orang yang sedang junub membaca Al-Quran. Terlebih lagi menyentuh, karena menyentuh itu sudah tidak dihalalkan bagi seorang yang sedang
berhadas besar, tidak boleh. Apalagi bagi orang yang menyengaja menyentuh Al-Qur'an. Sehingga Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, demikian pula tidak boleh masuk masjid. Dalam Al-Qur'an sudah jelas, illa abiri sabil, kecuali sekedar lewat. Kecuali sekedar lewat. Namun demikian, para ulama mazhab memberikan penjelasan masing-masing dengan versinya masing-masing. Akan kita bacakan beberapa poin terkait apa yang dijelaskan oleh ulama mazhab. Jadi prinsipnya kita sudah tahu, kalau sholat tidak boleh. Kalau puasanya masih sah dengan catatan hubungan suami istrinya di malam hari, karena Allah berfirman, uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum, halal bagi kita di malam hari berhubungan suami istri, itu halal. Tapi kalau siang jelas itu dosa besar, tidak diperbolehkan bagi kita. Sebagaimana dalam kajian puasa sudah kita bahas bersama tentang kafaratnya. Untuk membaca Al-Quran juga tidak diperbolehkan. Sebaiknya ketika sedang junub tidak membaca Al-Quran. Dan memang kadang ini repot, kalau seperti saya pribadi kadang dimintai tolong ruqyah, dan pernah kejadian, pernah saya ceritakan ke teman-teman di sini, di malam hari jam 11 itu ada yang telepon minta untuk ruqyah. Ya, ketika minta ruqyah saya lagi capek, tidak saya angkat telepon, tak biarin saja. Tidak saya angkat karena biasanya kalau telepon jam segitu darurat. Ya, jadi biasanya darurat. Lalu saya berpikir, wah biar menghubungi ustadz yang lain, karena ustadz itu banyak di Bantul ini, banyak di Al Khair saja ini yang hadir ustadz semua. Nah, sehingga saat itu saya berpikir seperti itu. Jangan pernah kita berpikir bahwasanya kalau kita tidak hadir kacau, karena ketika kita tidak ada pasti akan tergantikan. Baik, lalu kemudian ternyata jam 1 malam sampai rumah. Nah, jadi jam 1 malam tuh ketok-ketok, tok. Assalamualaikum Pak Ustadz minta tolong. Kaget saya, nyampe rumah. Nyampe rumah, ternyata dari Ngodian datang nyampe rumah. Nyampe rumah, terus dipegangin itu perempuan, itu dipegangin 6 orang. Nah, di mobil itu saya juga bingung cara megangnya di dalam mobil gimana gitu kan, kok orang banyak. Nah, begitu turun dari mobil lalu kemudian minta tolong saya ngeruqyah, saya bingung jawabnya karena saya posisi sedang junub. Wah, ini gimana nih? Nah, akhirnya saya bilang, ini ndak online kan Mas Agus? Ya, baik. Ini jangan di online kan Mas Agus yang ini ya. Nah, ya. Ini khusus untuk Al Khair saja. Nah, baik. Maka saya waktu itu kemudian saya sampaikan, Pak, saya mandi dulu. Ustadz, kita sudah capek. Ndak usah mandi, ndak apa-apa, kita terima kok. Waduh, piye. Bingung juga saya untuk menyampaikan, jadi salah tingkah gitu kan. Ini sudah dari maghrib Ustadz, sampai sekarang jam 1 udah pada capek semua nih. Ndak usah mandi, ndak apa-apa. Wah, tapi ini saya kecut ini, mboten napa-napa. Waduh, piye. Ya. Akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu terpaksa mau ngomong ndak enak, ndak ngomong kok belum mandi. Kemudian kita mengucap takbir Allahu Akbar gitu kan. Saya tekan di bagian nadi besarnya. Qadarullah, langsung sadar. Alhamdulillah. Nah, jadi rasanya plong gitu. Tapi saya juga sempat berpikir, kok saya ngucap takbir ya? Ya, tapi waktu itu langsung sadar. Kemudian
orang tua waktu itu seperti biasa nyiapin teh. Nah, sembari nyiapin teh saya mandi. Setelah mandi baru kemudian kita tawarkan yang kesurupan tadi untuk ruqyah. Nah, karena tadi baru disadarkan. Jadi ada teknik menyadarkan sama teknik meruqyah itu berbeda. Baik. Kita lanjutkan. Menurut ulama mazhab Maliki, orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dalam dua keadaan. Jadi ada dua keadaan yang dibolehkan menurut ulama mazhab Maliki. Pertama, bermaksud untuk menjaga diri dari musuh atau semacamnya. Jadi membaca atau menyentuh Quran biar Qurannya tidak jatuh di tangan musuh. Nah, ini boleh. Nah, daripada Qurannya jatuh di tangan musuh, maka diamankan. Nah, itu boleh. Yang kedua, bermaksud untuk mengungkapkan dalil atau sebuah hukum syariat. Nah, itu boleh. Mas Adnan lagi jalan-jalan begitu atau lagi bengkel mobil, nah, tiba-tiba melihat sesuatu yang perlu dikeluarkan dalil. Nah, maka kemudian mengeluarkan dalil, boleh enggak? Boleh. Nah, itu boleh. Kalau maksudnya untuk dalil, maka silahkan kalau maksudnya untuk mengeluarkan dalil, tapi tidak untuk ceramah ya. Tapi karena sesuatu yang sifatnya darurat harus dikeluarkan dalilnya. Nah, terus tausiah junub itu ya tidak dibenarkan. Nah, itu maksudnya karena adanya sesuatu yang mendesak yang harus diberitahu dan perlunya dikeluarkannya dalil. Maka ini dibolehkan. Maka selain dalam keadaan tersebut, menurut ulama mazhab Maliki itu tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, masih menurut ulama mazhab Maliki, orang yang junub juga tidak boleh masuk masjid, baik berdiam diri di dalam masjid seperti misalnya iktikaf atau tidur di sana, atau mengambilnya sebagai jalan untuk dilalui misalnya. Maka ini juga tidak dibolehkan. Maka dalam hal ini ada dua keadaan di mana seseorang boleh masuk masjid. Pertama, tidak mendapatkan air untuk mandi besar kecuali di dalam masjid. Ini boleh. Tidak mendapatkan air untuk mandi besar kecuali di dalam masjid. Mau tidak mau lewat serambi ini. Nah, jadi maka ya ini masuk dalam kategori darurat. Ada enggak yang tempat wudhunya harus lewat dalam dulu, kamar mandinya harus lewat dalam dulu? Saya pernah mampir di masjid itu, untuk masuk ke tempat wudhu itu harus motong ruang masjid, tidak bisa dari luar karena space-nya yang mepet. Di daerah mana saya lupa. Baik, maka dalam posisi seperti itu tidak ada pilihan lain, maka boleh saja kalau kemudian lewat di situ untuk masuk. Maka boleh masuk ke dalam masjid jika sekedar lewat. Misalnya untuk mengambil air tadi, ember atau tali atau yang lainnya sebagai wasilah untuk mandi besar. Ngambil ember, ngambil tali. Kalau dulu kan kalau mau ngambil air harus pakai timbo, pakai tali. Kalau sekarang tidak perlu, cetik selesai. Walaupun yang tidak cetik juga banyak, tapi pada umumnya sudah menggunakan alat modern. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemudian ada yang menganjurkan kalau ada air maka sebelum masuk tayamum dulu. Tayamum dulu lalu masuk masjid, baru kemudian setelah itu mandi. Kemudian yang kedua, masih menurut ulama mazhab Maliki, jika dikhawatirkan orang itu akan dicelakai dan tidak ada tempat untuk berlindung kecuali masjid.
maka ini dibolehkan. Jadi ada orang yang zalim yang hendak mencelakai dirinya padahal sedang dalam keadaan junub, lalu kemudian lari, tolong begitu kan. Di masjid lagi ada orang pengajian, langsung derusul begitu, biar ditolong oleh orang-orang yang ada di dalam masjid. Maka ini termasuk dalam kategori darurat yang dibolehkan. Dan ada kalanya kalau orang sudah ketakutan, itu memang keberaniannya muncul. Saya jadi ingat dulu ketika di Sewon itu sedang ronda, kita lagi ronda di satu rumah, dan ada seorang pemuda yang dikejar oleh orang pakai pedang. Jadi dikejar itu karena entah rebutan apa tidak tahu, intinya urusan anak muda. Nah, pada saat itu si pemuda ini ketika naik motor kepleset lalu jatuh padahal dikejar pakai pedang, lalu kemudian lari masuk kampung. Qadarullah kita waktu itu sedang ronda, lalu kemudian masuk ke tempat orang ronda itu, tolong pak, langsung masuk ke dalam gitu kan. Orang-orang kumpul di sini bukan bapaknya, pemudanya itu langsung masuk ke sini, langsung masuk ke dalam. Nah, jadi tidak pakai kulon nuwun, tidak pakai assalamualaikum, tidak pakai nyuwun tolong, langsung tolong pak, langsung melebu gitu. Nah, baik. Maka kalau posisi seperti itu, maka dibolehkan. Posisi sedang junub, lalu nyawanya terancam, dan salah satu cara untuk menyelamatkannya di masjid, maka boleh. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut mazhab Hanafi, orang yang junub diharamkan membaca Al-Qur'an sedikit maupun banyak. Jadi sedikit maupun banyak, mazhab Hambali sama dalam mazhab Maliki tidak boleh membaca Al-Qur'an. Masih sama juga, ada dua keadaan yang dibolehkan. Hanya saja keadaannya berbeda dengan yang dikemukakan oleh mazhab Maliki. Jika mazhab Maliki tadi bermaksud untuk menjaga Al-Quran dari musuh atau untuk mengungkapkan dalil. Tetapi kalau dalam mazhab Hanafi, pertama adalah memulai sesuatu yang sangat penting dengan bacaan basmalah, karena bismillah adalah bagian dari ayat Al-Quran. Jadi membaca basmalah untuk memulai sesuatu. Maka kita diajarkan untuk membaca basmalah dalam setiap memulai sesuatu, maka itu tidak apa-apa. Maka tidak mengapa seorang muslim membaca basmalah meskipun sedang junub menurut mazhab Hanafi, karena di dalam ajaran agama kita diperintahkan mengucap basmalah ketika hendak memulai apa misalnya bismillah, tidak masalah. Ini menurut mazhab Hanafi. Yang kedua, membaca ayat pendek untuk mendoakan seseorang atau memberi pujian kepada seseorang yang ayat tersebut bermakna doa. Misalnya mengatakan Rabbik firli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Itu adalah ayat Al-Quran tapi bermakna doa yang pendek yang semacam ini, maka dibolehkan menurut mazhab Hanafi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diharamkan pula bagi orang yang sedang junub untuk masuk ke dalam masjid kecuali karena terpaksa. Jadi mazhab Hanafi masih sama, bagi orang yang junub tidak boleh masuk masjid kecuali karena terpaksa, tidak mendapatkan air untuk mandi, masih sama sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Dan sebaiknya bertayamum bagi orang yang sedang junub ketika hendak masuk masjid. Kalau misalnya ada waktu untuk bertayamum, kecuali seperti tadi dalam kasus dikejar orang tidak sempat bertayamum, maka bisa langsung masuk ke dalam masjid. Ya, tadi sudah kita bahas
masuk masjid karena untuk mandi. Nah, ini juga termasuk satu kepentingan, dan idealnya sebagaimana dikemukakan oleh para ulama di sini diminimalisir. Misalnya ketika tidak mendapatkan air, tayamum dulu baru kemudian masuk, karena airnya ada di dalam masjid, maka kemudian bisa menggunakan air di dalam masjid tersebut. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yang berikutnya, menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i. Menurut ulama mazhab Syafi'i, orang yang junub diharamkan untuk membaca Al-Qur'an meskipun hanya satu huruf saja. Wa, satu huruf. Bi, satu huruf. Jadi satu huruf saja tidak boleh. Selama bermaksud untuk membaca, maka hukumnya haram. Tetapi jika maksudnya untuk zikir atau sudah terbiasa diucapkan dengan lisannya hingga tidak sengaja terucap, maka ini tidak apa-apa. Ya, jika dimaksudkan untuk berzikir atau sudah biasa untuk berucap, maka ini tidak apa-apa, karena sudah biasa. Biasa mendoakan orang tuanya, Rabbik firli wali walidayya, sudah biasa begitu, lalu mengucap, tidak apa-apa. Sudah biasa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa junub keperucut, tidak masalah karena sudah biasa. Atau misalnya pada saat naik kendaraan sudah biasa membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Ini ayat Al-Qur'an Az-Zukhruf ayat 13. Nah, tanpa menyadari kita membaca ayat Al-Quran, tapi dimaksudkan untuk apa? Untuk berzikir. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dibolehkan pula bagi orang yang junub yang tidak dapat menemukan atau menggunakan air atau debu untuk bersuci, membaca Al-Quran atau bahkan melakukan sholat karena orang tersebut dalam keadaan darurat. Jadi kalau sudah darurat, kepepet, tidak ada alat untuk bersuci, tidak ada debu untuk tayamum. Dan ini apa yang beliau sampaikan ini tentu di tempat kita tidak terjadi, karena untuk mencari debu itu mudah, karena syaratnya tidak ada air dan tidak ada debu. Artinya selama masih ada debu, masih bisa tayamum. Adapun hukum untuk masuk ke dalam masjid bagi orang yang junub, termasuk wanita haid dan nifas, boleh untuk sekedar lewat, bukan berdiam di dalamnya. Jadi untuk sekedar lewat, bukan berdiam di dalamnya, dengan syarat dapat menjamin tidak mengotori masjid tersebut. Jadi ini menurut mazhab Asy-Syafi'i, orang yang sedang junub, orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas tidak mengapa masuk ke masjid untuk sekedar lewat. Sebagaimana dalam ayat tadi, illa abiri sabil, kecuali sekedar lewat. Ya, sekedar lewat saja tidak boleh. Nah, sekedar lewat saja boleh. Dan dengan syarat tidak mengotori dan hanya satu arah saja, tidak bolak-balik. Nah, karena apabila orang tersebut masuk dari satu pintu dan keluar melalui pintu lain, maka hal itu dibolehkan. Sedangkan jika masuk dari satu pintu dan keluar melalui pintu yang sama, maka itu tidak boleh. Karena itu sudah termasuk bolak-balik. Masuk dari pintu sini, lalu setelah masuk keluar lagi dari pintu sini. Nah, ini bolak-balik, tidak boleh. Masuk dari pintu sini, keluar dari pintu sana. Nah, boleh tidak? Boleh. Itu sekedar lewat. Begitu menurut ulama mazhab Syafi'i. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pandangan para ulama terkait apa tadi? Hukum membaca Al-Quran atau masuk masjid bagi orang yang sedang junub.
masih satu, ulama madhab Hambali. Baik. Untuk ulama madhab Hambali, orang yang sedang berhadas besar dibolehkan membaca Al-Quran asalkan kurang dari satu ayat pendek atau seukuran itu dari satu ayat yang panjang. Artinya kalau ayatnya pendek tidak apa-apa, atau potongan ayat yang panjang tapi pendek itu tidak masalah. Jadi masih dibolehkan. Saya waktu itu belum tahu pendapat ini, sehingga ketika ada orang yang minta ruqyah posisi sedang seperti itu ya bingung, wah piye iki. Nah, ketika tahu kan bisa baca ayat yang pendek. Baik. Sedangkan jika lebih dari itu maka hukumnya tidak boleh, dan juga dibolehkan ketika membaca Al-Qur'an dengan kalimat yang sama dengan maksud untuk berzikir. Contohnya bismillah hendak makan, atau tadi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ditujukan untuk berzikir. Adapun di dalam mazhab Hambali lebih longgar ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Jadi dalam mazhab Hambali lebih longgar untuk berlalu di dalam masjid atau bolak-balik tanpa berdiam sejenak, maka itu boleh saja, baik laki-laki maupun perempuan yang haid maupun yang sedang nifas, selama dapat menjamin kebersihan masjid. Sedangkan berdiam sejenak menurut mazhab Hambali itu juga masih boleh. Jadi kalau berdiamnya sejenak itu dibolehkan bagi orang yang sedang junub, meskipun tidak ada keterpaksaan sama sekali, asalkan berwudu terlebih dahulu. Sementara untuk perempuan yang sedang haid atau nifas, mereka tidak dibolehkan berdiam di dalam masjid meskipun dengan berwudu, kecuali jika meyakini darah haid atau nifasnya telah berhenti keluar, meskipun masih belum mandi besar. Jadi yang diantisipasi oleh mazhab Hambali di sini adalah jangan sampai darahnya mengotori masjid. Untuk saat ini sebenarnya masalah ini sudah terpecahkan. Sudah ditemukan apa itu? Kain bersayap. Apa Pak Sutik? Pempes. Nah, sudah ditemukan pempes, sehingga untuk hal ini untuk menurut ulama mazhab Hambali itu tidak masalah kalau berdiam sejenak saja. Baik, berikutnya sebagai penutup kita akan lanjutkan tentang mandi junub, teknis mandi junub. Kita tidak akan kutip dari sini satu persatu, karena kalau kita kutip dari sini satu persatu nanti satu topik pembahasan tidak akan selesai. Maka untuk mandi prinsipnya adalah kita pahami dulu yang wajib. Kalau yang wajib sudah dikerjakan, mandinya sudah sah, sehingga sangat simpel. Baru setelah itu kemudian kita pahami yang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah urutan di dalam mandi wajib. Yang wajib cuma 3, masih ingat ya? 1, niat, harus niat. Niat di sini maksud saya di dalam hati, bukan nawaitul ghusla, bukan nawaitul wudu'a, bukan nawaitu yang lain, tapi niat di dalam hati hendak mandi. Sudah niat? Sudah, berarti sudah benar. Yang kedua, itu hendaknya najisnya hilang. Jadi meskipun jenengan melakukan mandi sudah sesuai sunnah, tapi kalau najisnya belum hilang, karena lengosoki kurang seru, sudah benar urutannya, wudu juga sudah digosok, tapi kurang bersih misalnya, maka sah napa mboten? Mboten. Maka berarti itu meskipun tampaknya sesuai sunnah, hakikatnya belum sesuai sunnah, karena tuntunan sunnah harus bersih dari najis. Jadi najisnya harus
bersih. Yang ketiga, takmimul ma', seluruh badan harus basah dengan air. Nah, cuma 3 yang wajib. Niat sudah, innamal amalu binniyat. Semua amal dalam agama kita harus disertai dengan niat. Yang kedua adalah izalatun najasah, najisnya harus hilang. Maka perintahnya adalah fattahharu, agar bersuci. Jadi kalau najis tidak hilang, maka bukan bersuci namanya, maka najisnya harus hilang. Yang ketiga, seluruh badan harus basah. Ada bagian-bagian yang kadang terlewat tidak basah. Apa? Daleman telinga, daleman pusar, apalagi yang kadang terlewat? Ya, lekukan kaki. Ya, kalau mandinya jongkok, ya baik. Kalau mandinya jongkok, lekukan kaki. Mana lagi? Itu perlu diperhatikan itu. Di bawah apa? Ketiak. Nah, kemudian mana lagi yang kadang kelewat? Masih ada? Belakang telinga. Nah, itu bisa saja kemudian lewat. Maka usahakan seluruhnya basah. Sehingga kalau bapak-bapak misalnya mau mandi wajib tapi tidak ingat urutannya, ingat 3 ini. Saya mencoba untuk memudahkan ini. Jadi asal 3 ini sudah terlaksana, mandinya sudah sah. Bahkan andai pun jenengan nyemplung kali progo biur begitu, lalu kemudian kosokan, maka niat lo, tapi enggak niat ya enggak. Niat bismillah begitu, amjur saka kertek biur. Terus kosokan mentas, maka itu sah napa mboten? Sah. Karena airnya mengalir, jadi tidak masalah di situ. Najisnya hilang. Cuma itu berisiko itu. Yang hilang bukan cuma najisnya itu. Itu nyawanya juga bisa hilang. Maka tidak direkomendasikan. Baik. Apalagi yang berikutnya apa? Yang sunnah. Sunnah itu apa? Tasmiyah, membaca bismillah, itu sunnah. Dan sunnahnya dibaca di mana? Ya, di luar kamar mandi. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan membersihkan najis. Dimulai dengan membersihkan najis. Jadi lubang-lubang tubuh, depan maupun belakang, bawah maupun atas, orang Jawa mengatakan babahan mawa songo. Nah, jadi orang Jawa mengatakan babahan mawa songo. Napa mawon Pak Anan? Ya, pokoknya babahan mawa songo itu dibersihkan semua. Najis-najis dibersihkan. Pertama-tama adalah najis yang ada di depan dan di belakang, kubul dan dubur. Kenapa kok di situ? Junubnya di situ. Nah, maka bersihkan dulu di situ. Dan oh ya, tadi pas tasmiyah ada satu sunnah yang lupa. Begitu membaca bismillah, sebelum memasukkan air ke dalam, memasukkan tangan ke dalam bejana, cuci tangan dulu. Nah, ini cuci tangan ini sunnah. Jadi jangan tangannya masuk ke bak, tapi cuci dulu, cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, baru kemudian tangannya kalau mau masuk kemana monggo. Setelah itu bersihkan najis, terutama najis besarnya tadi, baik depan maupun hadas besarnya tadi, depan maupun belakang. Itu dicuci semua sampai bersih. Nyucinya sunnah pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Nah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu biasanya tangan kanan apa kiri? Hoyo. Jadi ini sunnah. Gimana Pak? Kiri ya. Baik. Jadi nyucinya pakai tangan kiri. Tapi ya tidak sedikit nyucinya kanan kiri. Nah, baik. Termasuk kalau punya anak lagi mau mencuci punya anaknya juga pakai tangan
kiri. Menyentuh kemaluan juga pakai tangan kiri. Baik. Sudah dibersihkan semua lubang-lubangnya? Kalau lubangnya sudah dibersihkan semua, monggo teknis membersihkannya bebas. Mau pakai sabun, mau pakai bidara, mau pakai apa lagi biasanya. Yang penting dibilas ya. Nah, kalau tidak dibilas itu tidak direkomendasikan. Sudah dibersihkan semua najisnya, maka dimulai dari anggota wudu. Jadi najis sudah tidak ada tadi, sudah bersih semua. Lubang-lubangnya sudah dibersihkan semua. Lalu kemudian berwudu, maksudnya dimulai dari anggota wudu. Sebagaimana ketika kita mau sholat, kecuali kaki. Nah, jadi kecuali kaki, karena sebenarnya itu bukan wudu, itu adalah memulai dari bagian anggota wudu. Karena kalau wudu itu harus tertib, mulai dari awal sampai akhir sampai kaki, tapi kaki ditinggal. Kalau wudu kaki ditinggal, wudunya sah enggak? Tidak. Maka ini bukan wudu. Ini memulai dari anggota wudu. Nah, jadi sebagaimana kalau Bapak Ibu wudu pada saat hendak sholat, persis plek ketiplek. Lalu kalau sudah wudu minus apa tadi? Kaki yang saya maksud itu adalah kaki bagian bawah. Nah, kaki bagian bawah. Karena wudu itu hanya sampai mata kaki. Lalu kemudian setelah minus kaki, baru kemudian apa bahasa Jawanya itu uyek apa namanya? Nah, keramas. Nah, menyiram kepalanya dengan air dan disela-selai gitu apa tuh ya, digini-gini ya, nah, pokoknya digini-gini lah, itu disela-selai supaya airnya bisa menembus kulit. Monggo jenengan mau pakai sampo boleh, mau pakai merang boleh, nganggo lempung ya oleh. Ya itu teknis. Jadi sabun tadi, alat tadi itu teknis. Intinya usahakan untuk airnya menembus kulit kepala, digebyur. Bahkan kenapa? Nah, kalau kecuali gundul itu tidak perlu disela-selai. Itu termasuk yang dikecualikan, Pak. Itu kalau yang gundul itu tidak perlu disela-selai. Nyela-nyelai apa? Tidak perlu. Ini tidak perlu disela-selai. Silahkan disela-selai. Nah, seperti Mas Nur ini juga tidak perlu disela-selai ini. Nah, rambutnya minimalis. Nah, bisa disela-selai enggak? Enggak bisa ya? Ya. Itu ibaratnya begitu disiram itu airnya langsung tatas. Nah, ini siapa yang harus disela-selai di sini? Ini alhamdulillah rambutnya minimalis semua. Nah, rambut saya agak tebal. Saya tuh sering kalau misalnya mandi, pas bukan mandi wajib ya, hanya sekedar gebyur saja, itu pas sisiran dalamnya masih kering. Nah, ya. Tapi kalau dikeramasi ya enggak, tapi kalau hanya sekedar gebyur saja itu untuk teknis yang kepala. Nah, karena ada ibu-ibu sudah disampaikan teknisnya. Baik, untuk ibu-ibu itu ikatan tidak harus dilepas. Jadi ikatan tidak harus dilepas. Jadi tapi kalau jenengan mau ngelepas ya monggo. Ini kemudahan di dalam agama kita. Kalau misalnya rambutnya panjang, misalnya ada ikatan tidak harus dilepas. Yang penting di apa namanya? Tadi istilahnya apa? Ya, dinyet-nyet ya istilahnya. Ya, saya agak susah itu bahasa Indonesianya itu apa itu? Di apa namanya ini? Dinyet-nyet ya. Nah, dinyet-nyet. Bahasa Indonesianya apa dinyet-nyet? Nah, ditekan-tekan. Nah, jadi ditekan-tekan supaya airnya masuk. Itu untuk ibu-ibu ada keringanan di situ. Rambutnya tidak harus diuraikan. Tapi kalau jenengan mau uraikan, monggo. Tergantung kenyamanan saja. Kalau sudah biasa dikreapke, nah dikreapke apa tuh ya? Sudah diuraikan tadi, biasanya kurang mantep. Tapi ini rukhsah, keringanan. Silakan
diambil, tidak masalah. Nah, kemudian baru bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Nah, ini bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali sesuai kebutuhan. Insya Allah kalau kita ini 3 kali sudah bersih. Lah kalau 9 kali tadi itu mungkin memandikan jenazah dan jenazahnya ini ODGJ. Nah, sehingga perlu diulang 9 kali. Tapi kalau orang normal insya Allah berapa kali Pak? 3 kali sudah bersih. Baik. Nah, bagian yang terakhir adalah kaki. Sudah selesai. Nah, ini hadas besar sudah bersih. Jenengan Bapak Ibu bisa langsung sholat, tentu menutup aurat ya. Nah, selama belum batal. Maka kalau tadi batal, pipis cerit, nah batal. Apalagi buang angin, batal. Menyentuh kemaluan, batal. Maka selama belum batal, maka itu sudah membersihkan hadas kecil dan hadas besar, sehingga boleh sholat tanpa berwudu lagi. Karena mandi junub itu adalah gabungan wudu dan mandi. Wallahu alam bishawab. Sampai di sini kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan dipersilakan, tidak ada kita tutup. Nah, monggo. Ini yang bawa rekso nih yang tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang menanyakan itu tadi ya terkait dengan mandi junub. Nah itu tadi disebutkan bahwa wajibnya yang pertama niat, terus yang kedua najisnya hilang, terus yang ketiga semua bagian tubuhnya basah. Iya. Nah itu setelah itu, selepas itu sudah, apakah kalau 3 syarat itu sudah terpenuhi, apakah setelah mandi junub selesai itu bisa langsung dipakai sholat walaupun sebelumnya tidak, maksudnya tidak wudu? Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, apakah ketika 3 wajib tadi sudah dikerjakan, apakah sesudahnya boleh untuk melaksanakan sholat? Seperti tadi saya sampaikan bahwa mandi itu prinsipnya gabungan antara wudhu dengan mandi. Karena wudhunya belum digabung, maka wudhu terlebih dahulu. Nah, kalau jenengan mau tidak wudhu lagi, maka jalankan mandi besar sesuai dengan sunnahnya. Kalau tadi kan jenengan ambil wajibnya saja. Jadi maka kalau ambil wajibnya saja, maka silahkan berwudu lagi, karena wudu belum include di situ. Sementara kalau mandi itu sudah menjalankan sunnah-sunnahnya, di dalamnya sudah tercakup wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya masalah wudu itu, imam siapa aja yang memakai pendapat mengusap kepala sekali langsung ke telinga itu. Baik, ini ada pertanyaan mengusap kepala langsung telinga. Sebenarnya bab ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Coba ini saya buka lagi. Ini harus buka lagi di halaman berapa ini? Baik, karena saya sendiri tidak hafal itu. Al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmunya masih di atas kertas, bukan di dalam dada. Nah, idealnya ilmu itu di dalam dada, bukan di atas kertas. Tetapi memang ini saya pribadi kelasnya ilmunya masih di atas kertas, belum sampai di dalam dada, maksudnya urung apal kabeh. Baik, kita coba tentang wudu. Kita baca mulai dari yang wajib. Tapi ini banyak, nanti ngulang kajian lagi nih.
Ringkasannya saya, coba kita baca. Untuk mengusap kepala, jadi mengusap 1/4 kepala adalah jadi dalam mazhab Hanafi ini mengusap kepala itu 1/4, tahu 1/4 ya. Jadi tidak keseluruhan, wajibnya adalah 1/4. Jadi yang wajib adalah mengusap kepala minimal sebatas telapak tangan semuanya. 1/4 kepala, di bagian belakang kepalanya atau bagian depannya atau bagian manapun. Nah, madhab Maliki, ini kita ulangi atas untuk mengusap kepala. Menurut madhab Maliki, mengusap seluruh kepala, batas kepala dimulai dari belakang rambut yang tumbuh di depan dan berakhir pada rambut yang belakang yang tumbuh di leher, termasuk di dalamnya adalah rambut yang tumbuh di antara telinga dan kepala serta kulit di atas daun telinga. Begitu pula dengan kulit yang berada di atas telinga yang langsung bersambung dengan kepala. Ini untuk pendapat yang disampaikan oleh ulama madhab Maliki. Yang jelas untuk sekali mengusap ini hadisnya sahih sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Kemudian berikutnya adalah ulama madhab Hambali. Ulama madhab Hambali mengusap semua kepala termasuk 2 telinga. Jadi madhab Hambali mengusap semua kepala termasuk 2 telinga. Wajib mengusapnya bersama kepala. Jadi wajib mengusapnya bersama kepala. Madhab Hambali sepakat dengan madhab Maliki dalam hal wajibnya mengusap seluruh kepala dari ujung tumbuhnya rambut depan sampai ke tengkuk. Madhab Syafi'i mengusap hanya sebagian saja sudah cukup. Sehingga kesimpulannya yang mengusap seluruh kepala itu tadi madhab Hambali dan Maliki. Untuk madhab Hambali ini satu paket dengan kedua telinga. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan ketika sahabat Utsman mencontohkan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Monggo. Untuk mandi junub sama mandi Jumat itu apa bisa dijadikan satu ya? Baik. Mandi junub sama mandi Jumat apa bisa dijadikan satu itu mukhtalif. Itu diperselisihkan. Tetapi prinsipnya mandi junub itu hukumnya wajib. Sementara mandi Jumat hukumnya sunnah. Insya Allah pendapat yang kuat adalah sunnah. Maka dahulukan mandi junubnya. Insya Allah yang sunnah sudah tercukupi. Kalau jenengan mendahulukan yang sunnah, yang wajib belum tercukupi. Maka dahulukan mandi junubnya agar yang sunnah sudah tercukupi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, sudah cukup. Kita cukupkan sekian. Banyak salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.